Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum. Saya akan melanjutkan presentator yang pertama. Saya akan menjelaskan 3 poin dari sebuah organisasi. Yang pertama, proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses menyusun organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, menganalisis kualifikasi pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, mengoordinasikan pekerjaan, serta memantau pelaksanaan pekerjaan. Menunjukkan 3 langkah sebagai prosedur pengorganisasian, yaitu yang pertama, pemerincian pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan. Pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat dan dengan beban yang rasional, tidak overload dan tidak terlalu ringan agar mencapai pelaksanaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengoordinasikan pekerjaan. Poin yang kedua yaitu hierarki organisasi. Setelah kita bicara tentang berbagai fondasi yang diperlukan dalam suatu organisasi agar dapat berjalan dengan benar, maka dalam bagian ini kita mencoba untuk menelaah secara lebih mendetail tentang jenjang organisasi atau hierarki organisasi sebagai salah satu asas yang sangat penting juga. Perkataan hierarki yang berasal dari istilah bahasa Inggris dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai jenjang organisasi, jenjang manajemen. Adapun yang dimaksud dengan jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya, mulai dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling rendah dalam suatu fungsi tertentu sesuai dengan hierarkinya. Maka setiap pejabat yang menduduki posisi yang paling tinggi akan memerintah jabatan pejabat di bawahnya, dan urutannya ini akan terus menurun sampai kepada jabatan yang paling kecil dalam suatu organisasi. Untuk melaksanakan perintah ini perlu pula ditentukan batas dan wewenang masing-masing pejabat tersebut. Tujuan organisasi akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas pekerjaan, hubungan antar tugas, batas wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Bila dikaji secara jauh, hakikat suatu jenjang organisasi atau hierarkinya adalah perbedaan antara peranan daripada atasan dan bawahan. Dengan kata lain, pejabat atasan atau kelompok pejabat atasan berhak untuk menggunakan wewenang terhadap bawahan atau kelompok bawahan. Sebaliknya, para bawahan atau kelompok bawahan mengharap dan menerima wewenang dari atasannya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada atasannya. Adapun poin yang ketiga adalah objek, strategi, dan taktik dalam organisasi. Kajian yang lebih mendalam tentang ketiga istilah di atas dalam suatu organisasi menuntut kita untuk menelaah suatu urusan proses organisasi secara menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dikatakan menyeluruh karena ketiganya merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, bersama-sama dalam kegiatan organisasi itu sendiri. Dengan pengertian lain bahwa objek, strategi, dan taktik dalam organisasi merupakan suatu mata rantai yang terjalin secara terpadu dalam suatu organisasi yang dinamis. Untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap, kita akan mencoba mengemukakan kajian tentang ketiga
hal tersebut satu persatu secara berturut-turut. Yang pertama, objek organisasi. Istilah objek organisasi jika diterjemahkan menurut artinya, katanya dapat diartikan sebagai sasaran, tujuan, atau maksud. Dalam tulisan ini, untuk memudahkan pemahaman tentang pengertian subjek, pengertian objek akan diterjemahkan dengan saran. Karakter dari suatu sistem organisasi terletak pada adanya suatu sifat mengejar sasaran. Seluruh sumber daya manusia dan non-manusia yang ada dalam suatu sistem organisasi dan bahkan sumber keuangan diorganisasikan sedemikian rupa untuk mengejar tujuan-tujuan organisasi yang telah dinyatakan secara jelas. Sasaran yang dikejar oleh suatu organisasi dalam kenyataannya memberikan pengaruh yang cukup besar bagi sifat suatu organisasi atau perusahaan, yang pada akhirnya turut memberi warna bagi perilaku organisasi itu sendiri. Orang yang sudah mempelajari manajemen tentu akan memperoleh acuan yang berguna untuk memahami kegiatan organisasi dalam mencapai sasaran itu sendiri. Yang kedua yaitu taktik organisasi. Yang kedua, strategi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.